Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas dan mereview mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Spider Tanks. Ya, walaupun spesifiknya sebenarnya Spider Tanks ini bukanlah satu project yang berdiri sendiri, tetapi dia adalah suatu game play to earn, ya, free for all battle brawl yang ada di dalam ekosistem Gala Games. Buat lo yang sudah mendengar review kita ya di 2021 mengenai Gala Games, harusnya sudah kebayang ya. Gala Games ini simpelnya adalah suatu cryptocurrency project yang ingin mendesentralisasikan development game. Biasanya kita tahu para developer games tentunya adalah entitas yang centralized ya. Kalau kita ya kesannya kita nggak bisa ngatur-ngatur gitu ya. EA mau bikin game seperti apa ya, itu semua discretion mereka. Tetapi apabila kita memiliki token Gala ya dan ada di dalam ekosistem Gala Games, kita bisa menentukan game-game macam apa saja yang ada di ekosistem dari si Gala Games itu sendiri. Ya buat lo yang belum nonton boleh cek ke video gue yang sebelumnya, udah lumayan lama sih, 2021 seingat gue. Mungkin akan lebih kebayang seperti apa ekosistem dari Gala Games itu sendiri ya. Tapi pada video kita hari ini kita akan lebih fokus review dan membahas mengenai si Spider Tanks ini sendiri ya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan ada disclaimer dulu bahwa konten dari TC ini bukanlah financial advice, tapi tujuannya adalah untuk lebih ke edukasi dan lebih ke review dari game ini sendiri ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, si Spider Tanks ini adalah suatu game yang masuknya ke Web 3.0 Play to Earn. Dimana kalau kita lihat secara gameplaynya cukup menarik, nanti di belakang akan ada gameplay saat gua langsung main ya. Overall cukup menarik ya, dan jujurnya jauh lebih polish dibanding beberapa game yang mungkin berdiri sendiri. Nah, ini dia mungkin pentingnya dia ada di dalam satu ekosistem yang lebih besar seperti Gala Games, jadi mungkin dapat proper funding seperti itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, ini ada tokennya nggak sih Bang? Nah, untuk si Spider Tanks ini sendiri ada tokennya. Namanya adalah Silk ya. Nah, si Silk token ini adalah utility token dari si Spider Tank ya. Nah, si Spider Tank ini ya, jadi utility token ini berguna untuk membeli berbagai macam item. Dan for now ya, si Silk token ini dia ada di ranking ke 3139 di Coin Market Cap dengan market cap mencapai di 1,5 juta US dollars. Jadi mungkin masuknya masih ke mikro ya. Jadi kalau sampai lu pengen dalam bentuknya investasi, mungkin jangan ekstrim besar lah, karena balik lagi masih masuknya ke mikro, secara risk masih cukup besar ya. Kalau kita lihat di sini secara kontraknya dia itu ada di Ethereum Network, dan volumenya dalam 24 jam terakhir cukup besar ya, 252.000 US dollars ya, quite big. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan sekarang kita akan bahas lebih detailnya di sini ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan, kalau buat lu yang tertarik untuk punya si tokennya atau pengen membeli NFT atau tank dari si Spider Tanks ini, kalian bisa pertimbangkan untuk beli di Coinstore ya. Jadi overall seperti itu, dan sekarang kita akan masuk lebih ke review dari si Spider Tank itu sendiri. Oke, dan sekarang kita akan bahas light paper dari si Spider Tanks. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, simpelnya Spider Tanks ini adalah suatu game play to earn, di mana ekosistemnya ini ada di dalam ekosistem Gala Games. Nah, di sini ya kita bisa participating dalam berbagai macam hal. Kita bisa menjadi NFT holder alias pemegang NFT dari si tanknya, item, dan lain-lain. Bisa juga cuma menjadi player dan juga bisa menjadi game developer. Nah, di sini tentunya merevolve mengenai si Spider Tanks ini sendiri, di mana kita bisa mendapatkan poin apabila kita menang dalam pertandingan di si game Spider Tanks ini sendiri. Nah, tentunya setiap poin yang kita dapatkan, kita bisa submit untuk game token, dan kita bisa mendapatkan distribusi dari si Silk token itu sendiri. Nah, si ekosistem dari si Spider Tanks ini, si utility tokennya bernama Silk ya. Silk ini adalah ERC20 token yang digovern by contract-nya ini. Buat lo yang pengen cek di GitHub silahkan ya. Nah, di sini simpelnya adalah kita bisa mendapatkan poinnya kita nanti bisa submit, dan kita bisa mendapatkan reward distribution. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan cara kedua mungkin yang lebih yang lebih crypto gitu kesannya ya. Kita juga bisa mendapatkan si Silk token ini dengan mengoperate node ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Ada dua cara untuk mendapatkan Silk token. Antara lo main gamenya, play to earn, atau lo bisa operating node juga di sini. Oke.
Nah, selanjutnya kita masuk ke Silk Reward. Nah, Silk Reward ini kita bisa dapatkan sekali lagi dengan cara partisipasi dan menang dalam si game Spider Tank ini sendiri. Ya, dan cara kedua lagi-lagi seperti yang gue tadi bilang, running node. Ya. Nah, setelah itu kalau kita lihat di sini ada dua cara. Yang pertama kalau untuk untuk play to earn-nya ada dua cara ya. Yang pertama kita menjadi NFT player. Nah, NFT player ini sesuai dengan namanya, kita memiliki NFT-nya dan kita bermain gamenya ini sendiri. Contoh, kita punya NFT si tanknya. Nah, di sini kita bisa juga punya NFT tank weaponnya dan berbagai macam hal lain. Nah, simpelnya ini bisa dikombinasikan dan membuat suatu tank yang lebih kuat daripada tank biasa, gitu misalnya ya. Nah, apabila kita menang, nanti kita akan bisa mendapatkan victory points. Nah, saat kita mendapatkan victory points, kita bisa tukar atau lebih tepatnya kita bisa submit untuk silk distribution. Nah, setelah itu otomatis si silknya ini bisa kita jual. Salah satunya bisa kita jual di coin store. Ya, jadi disitulah elemen dari play to earn-nya. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini juga ada namanya F2P players. Nah, di mana di sini apabila playernya nggak punya NFT, mereka juga masih bisa partisipasi dalam si game ini sendiri dengan masuk ke pilot program. Ini jadi mungkin kayak semacam program beasiswa lah kasarnya seperti itu. Ya, jadi lu nggak perlu beli NFT-nya langsung. Mungkin buat lo yang awal-awal mau coba dulu, gue bisa sarankan untuk F2P players dulu. Kalau sudah tertarik dan memang suka dengan gamenya, bisa pelan-pelan beli NFT-nya. Nah, belinya di mana? Belinya bisa tentunya beli di Gala Games ya. Kalian bisa lihat di sini ada berbagai macam item-item yang kalian bisa beli, mulai dari ada engine atau lebih tepatnya aksesorisnya lah gitu ya, atau bahkan sampai ke tanknya sendiri kita bisa dapatkan di sini ya. Tuh ada macam-macam. Ada yang bentuknya kayak T-Rex di sini ya. Terus ada juga yang bentuknya kayak apa nih? Rada sedikit kayak di ini ya, kayak karakter Star Wars kesannya ya. Dan berbagai macam lagi ya. Nah, tentunya semakin banyak item yang kita pakai atau kita combine ya dengan si tank kita akan semakin kuat juga tank kita. Semakin sering kita menang juga akan semakin banyak silk yang kita dapatkan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga di sini ya, ini untuk yang pembahasan node-nya. Untuk yang node operator kita nggak akan terlalu bahas lebih dalam karena lebih detail ya. Buat kalian tertarik boleh nanti masuk ke light paper-nya sendiri dan lu pelajari. Hari ini kita akan lebih fokus ke si gameplay-nya itu sendiri ya. Dan bagaimana cara kita nge-spend on silk-nya atau si silk ini kita bisa pakai untuk apa aja ya. Silk ini kita bisa pakai untuk berbagai macam hal, terutama yang paling penting adalah untuk mengupgrade tank kita ya. Jadi tank kita yang biasa misalkan ya, kita upgrade pelan-pelan dan semua itemnya itu kita miliki karena bentuknya adalah NFT ya. Dan yang unik di sini adalah semua silk yang spent ya atau dipakai untuk mengupgrade itu langsung dikirim ke burn wallet. Jadi secara supply demand-nya pun untuk long term-nya ya ini bisa pelan-pelan menjadi deflationary ya. Walaupun ya masih belum lah ya karena kan masih pembagiannya masih baru gitu. Tapi in theory secara demand, andaikan demandnya stay aja ya, supply-nya berkurang terus ya pelan-pelan harga bisa naik gitu ya. Nah, dan kalau kita di sini juga untuk upgrade si tank kita ini sendiri ada berbagai macam cara. Kita bisa upgrade si bodinya, bisa upgrade weaponnya, dan juga ini tentunya akan bisa kita combine. Dan ada seperti biasa ya, karena bentuknya juga play to earn. Dan mungkin sedikit ke Web 3.0 juga, di sini akan ada berbagai macam item-item yang mungkin lebih kuat lah gitu kesannya. Ada yang common, uncommon, bahkan sampai ada yang legendary dan ancient ya. Otomatis semakin ke sini ya, semakin lebih tinggi levelnya akan semakin mahal juga ya. Nah, buat lu yang kesannya, aduh bang, gue nggak kuat nih nunggunya lama-lama, gue lebih suka tank gue langsung kuat ya, lu bisa langsung aja beli gitu silknya misalkan di coin store. Udah gitu lah langsung upgrade sendiri, lu beli tank yang kuat, langsung lu masukin berbagai macam item-item yang kuat, itu juga bisa ya. Tapi buat lu yang memang benar-benar cuma pengen nyari duit di sini ya bisa juga pelan-pelan dan lu bisa benar-benar menjalankan play to earn-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk sistem play to earn dari si Spider Tanks. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian dari di segala games ini sendiri ya. Nah, di sini ya, jadi buat elu yang sudah main di sini nanti mendapatkan victory points, nah, seperti yang gue bilang tadi bisa disubmit, lalu kalian bisa mendapatkan si silk token. Silk token ini bisa lu pakai untuk beli ya. Di sini contohnya ada 10 silk token untuk ada arachnium di sini dan ada macam-macam, ada energy core, bolts dan seterusnya. Nah, tentunya ini bisa lu pelajari lebih dalam sistem si RPG-nya di dalam si game itu sendiri. Tapi simpelnya ya lu perlu si tanknya ini sendiri. Tanknya setelah itu lu bisa combine dengan berbagai macam aset-aset atau bukan aset lebih tepatnya item-item yang ada di sini.
Nah, kalau kita lihat untuk si tanknya di sini kita beli dalam si Gala token. Jadi bisa dibilang si Silk ini lebih dipakai purely untuk upgrade gitu ya. Dan ya tentunya kalau lu nggak mau upgrade dan lu pengen lebih jual aja langsung dapat duitnya gitu kesannya ya. Main apa namanya Spider Tanks terus dicairin langsung ya bisa juga, kalian bisa tinggal cairkan ke Coin Store. Otomatis ke USDT dan lu bisa cairkan ke berbagai macam exchanger lokal di Indonesia ya. Jadi overall seperti itu gambarannya, quite simple ya. Dan buat lu yang pengen apa namanya tahu lebih detailnya mengenai si apa namanya Spider Tanks dan berbagai macam game-game lain yang ada di Gala Games, kalian bisa masuk ke Discord mereka di sini ya. Nah, sekarang tanpa lama-lama lagi kita akan masuk ke bagian gameplaynya. Jadi gamenya seperti apa sih? Kalau nggak menarik kan ya nggak asik juga ya. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke gameplaynya. Oke, jadi itu dia tadi gameplay dari gua main Spider Tanks. Overall menurut gua cukup fluid ya, dan gua cukup suka ya, simple, nggak ribet, ada elemen RPG juga ya.
Nah, tetapi seperti yang lu bisa lihat, karakter gua, tank gua otomatis belum kuat. Jadi otomatis saat ketemu tank lain yang lebih kuat, udah punya berbagai macam item lain, cenderung kalah. Ya, tapi ya not bad lah. Gua nge-kill 1-2 kali lah. Nah, tapi tentunya buat lu yang tertarik untuk main lebih serius untuk si Spider Tanks ini, ya otomatis lebih bagus kalau lu upgrade dengan berbagai macam item yang ada di sini, yang lu bisa beli dengan menggunakan si Silk. Ya, sekali lagi Silk kalian bisa dapatkan di Coin Store dan berbagai macam exchanger lain. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan selanjutnya kita akan ada satu video yang menggambarkan bagaimana cara play to earn-nya, dan mungkin juga sedikit memperlihatkan berbagai macam cara kita mengupgrade si tank kita. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke kesimpulan dari review Spider Tanks. Overall, gue suka. Ini game yang simple, ya semua orang bisa main. Cara untuk downloadnya simple banget. Lu tinggal masuk ke Gala Games, pastikan sudah punya account di sini, ya seperti gue di sini. Udah gitu, lu tinggal cari Spider Tanks, lu tinggal download aja, as easy as that, ya. Nggak perlu setup yang ribet. Nah, selain dari itu, kalau dari sisi gameplaynya yang gue suka adalah dia ini well developed, ya. Cukup banyak game-game yang gue pernah review sebelum-sebelumnya yang sering kali terjadi adalah si gameplaynya itu suka nge-lag gitu kesannya, ya. Mungkin secara tim devnya masih belum benar-benar menyelesaikan semua codingnya lah gitu kesannya, jadi belum sempurna. Tapi untuk Spider Tanks, dia sekarang kan statusnya sudah live di sini, jadi udah bukan beta atau alpha stage lagi, jadi sudah seperti game yang benar-benar selesai. Dia fluid, ya, dan bisa dibilang apa namanya, secara gameplay quite satisfying, ya. Nah, overall seperti itu, ya, quite good. Nah, tetapi otomatis buat lo yang pertama kali baru mulai, ya, langsung ketemu berbagai macam, apa namanya, lawan-lawan yang mungkin secara level lebih tinggi, otomatis mungkin awal-awal kan cenderung lebih susah. Ya, jadi itu mungkin sedikit kritik dari gua. Dia butuh matchmaking yang lebih dekat ke level orang di awal gitu kesannya, ya. Kayak tadi gua tuh dapat matchmaking langsung sama level 20 something. Nah, gua level 0 gitu, ya. Jadi, ya cenderung susah gitu, ya. Tetapi ya minimal gameplaynya oke, ya. Jadi mungkin salah satu saran dari gua adalah matchmaking mereka kalau bisa dibikin lebih apa namanya, lebih mendekati ke level orang yang awal bermain gitu, ya. Tetapi overall selain dari itu oke, gua suka. Dan buat elu sekali lagi yang tertarik untuk, wah bang, gua nggak suka tuh dari awal baru apa level 0 susah gitu ngelawan orang, gue pengen langsung full apa namanya, full item, bisa nggak? Ya bisa. Lu tinggal beli si silknya di coin store, udah gitu lu bisa beli berbagai macam tank-tank yang lu suka dan berbagai macam juga item-item yang lu bisa langsung connect-kan ke si apa namanya, tank lu. Sorry, kalau untuk tank lu bukan ini ya, bukan pakai si silk, tapi untuk tank lu belinya pakai gala, tapi untuk item semua lu bisa beli pakai silk, ya. Jadi kurang lebih seperti itu review gue dari si Spider Tank. Overall ini bagus, ya, dan yang gue suka adalah ini bisa dimainkan oleh orang literally umur berapapun karena simple banget. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.